Alhamdulillah, ada sehat-sehat semuanya. Coba tunjuk tangan. Siapa yang sudah sarapan tadi pagi? Wah, udah pada sarapan semua ya? Bagus. Sarapan itu penting ya nak ya. Sebelum pergi ke sekolah, kita sarapanlah terlebih dahulu supaya dalam mengikuti pembelajaran bisa lebih berkonsentrasi. Baik, anak-anak ibu, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, sekarang ibu akan mengecek kehadirannya ya. Kalau ibu lihat, semuanya sudah pada datang ya. Tapi ada beberapa yang belum datang. Siapa yang hari ini tidak datang? Oh, Joko dan Tia. Ya, ada yang tahu kenapa mereka tidak datang? Oh, karena sakit. Oh, ini suratnya ya, Nak ya. Bagus. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa kehadiran itu penting Nak ya, supaya kalian tidak ketinggalan di dalam pelajaran dan supaya nilai kalian bisa lebih meningkat ya Nak ya. Jadi kehadiran itu penting. Kalau kalian tidak hadir, misalkan kalian sakit ataupun ada keperluan keluarga, kalian orang tuanya bisa datang ke sekolah ataupun kirim surat ya supaya ibu tahu alasannya kenapa tidak datang ya. Baik, kemudian mengenai ruangan kelas, ibu lihat ruangan kelasnya cukup bersih ya. Tapi ingat jangan puas sampai di sini. Besok harus lebih ditingkatkan lagi kepada petugas tiket ya. Petugas tiket harus datang lebih awal dari teman-temannya yang lain supaya kelasnya bersih sebelum pelajaran kita mulai ya. Oke, sebelum belajar kita tepuk semangat dulu ya anak-anak biar belajarnya lebih semangat lagi. Oke, tepuk semangat. Baik anak-anak ibu, sekarang kita akan mulai pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sekarang tolong dibuka buku PKM-nya semua. Ya. Sekarang ibu mau menanyakan pelajaran yang PKM yang sebelumnya. Ada yang tahu tidak? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu materi apa semalam yang kita pelajari? Ya, bisa? Benar. Sistem pemerintahan pusat. Coba ibu tanya lagi. Pemerintahan kita berbentuk apa nak? Ya, Denny? Ya, benar. Republik. Ibu tanya lagi. Sistem pemerintahan kita apa? Ya, benar. Presidensil ya. Presidensil maksudnya sistem pemerintahan itu presiden sebagai kepala negara dan juga presiden sebagai kepala pemerintahan. Ya. Terus lembaga negara itu ada berapa? Ya, benar. Ada 3. Yang pertama apa? Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, pinter semuanya. Jadi, ibu anggap kalian sudah menguasai materi kita sebelumnya. Jadi, sekarang kita bisa melanjutkan untuk materi berikutnya. Yaitu apa? Ada yang tahu? Ya, materi kita berikutnya yaitu tentang globalisasi. Ya. Globalisasi, ada yang mengerti tidak tentang globalisasi? Jadi tidak menutup kemungkinan budaya asing bisa masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia itu harus ada penyaringannya. Tahu apa penyaringannya? Ada yang tahu? Dasar negara kita, apa itu? Ya, Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai penyaring budaya yang masuk ke Indonesia. Kalau budaya itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, budaya itu kita tolak. Tapi kalau budaya-budaya asing itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, berarti budaya itu bisa kita terima. Ya. Ya, itulah dia secara garis-garis besarnya pengertian tentang globalisasi. Untuk selanjutnya, materi yang kita pelajari akan dijelaskan tentang pengertian globalisasi secara spesifik ya. Apa saja ciri-ciri globalisasi, apa faktor pendorongnya, dampak globalisasinya,
Iya, nah, perubahan ya, bagus. Jadi globalisasi itu perubahan. Perubahannya itu apa aja ya, Bu? Tadi ada loh di buku itu dijelaskan. Coba siapa yang bisa? Iya, perubahan sosial. Terus perubahan budaya, perubahan tingkah laku atau perilaku manusianya ya. Jadi globalisasi itu terjadinya perubahan dari sosial, budaya, dan tingkah laku. Dari globalisasi ini, dari perubahan ini menyatulah masyarakat dunia yang secara umum. Menyatunya masyarakat dunia itu apa ya, Bu? Bukan ini ya, menyatunya itu bukan mereka kawin, tapi bisa juga sih dari menyatunya dari perkawinan juga bisa menyatu. Tapi di sini menyatunya ini secara umumnya yaitu tidak ada lagi batasan-batasan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kenapa, Bu, kok ada batasan, Bu? Tapi negaranya Pak jauh, Bu. Di sana kita mesti pergi naik pesawat. Kenapa nggak ada batasan? Ya, di sini tidak ada batasan. Yang dimaksud yaitu contohnya seperti ini. Kalian pasti di rumah semuanya punya handphone karena handphone itu adalah perubahan globalisasi. Jadi yang dulunya misalnya kita punya saudara atau teman atau siapapun lah yang tinggal di luar negeri, pasti kita jarang ketemu dan kita berkomunikasinya pakai surat. Iya, dulu kita komunikasinya pakai surat, tetapi sekarang sudah pakai handphone. Handphone itu media elektronik. Jadi sekarang kita kalau komunikasi bisa langsung, nggak perlu lagi kita tulis suratnya, kita kirim ke kantor pos berapa minggu yang akan datang baru sampai itu suratnya. Sekarang udah enggak. Kalau kita rindu bisa kita pijat langsung handphone kita seperti ini. Iya, halo, seperti itu. Jadi bisa kita tanyakan langsung keadaan teman kita atau saudara kita di sana, gimana kabarnya. Iya, ataupun sekarang udah bisa kan kita tengok langsung mukanya di sana kayak mana, udah besar apa belum dia. Yang dulu saudara kita misalnya dia pindah udah berapa tahun yang lalu, sekarang bisa kita telepon dengan menggunakan handphone, yaitu video call. Bisa langsung kita macam antara Indonesia dengan negara lain itu dekat. Nah, itulah contohnya kalau misalnya globalisasi itu terjadi perubahan antara budaya, sosial, dan tingkah laku manusia yang mengakibatkan menyatunya negara-negara di seluruh dunia. Tidak ada lagi batasan-batasannya. Oke, baiklah. Tadi kan sudah dijelaskan tentang globalisasi itu apa dan apa pengaruhnya globalisasi tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri globalisasi. Apa saja sih ciri-ciri globalisasi itu? Ciri-ciri globalisasi yaitu yang pertama, batas-batas antar negara mulai luntur dan seakan-akan tidak penting lagi. Ciri yang kedua, masyarakat seluruh dunia mulai menyatu sebagai masyarakat dunia tunggal yang global. Yang ketiga, terjadi proses peralihan aspek-aspek kehidupan dari negara maju ke negara-negara berkembang di dunia. Yang keempat, terjadi proses penciutan jarak secara cepat antar manusia, baik yang berkaitan dengan perpindahan barang, orang, modal, ataupun nilai-nilai. Yang kelima, seluruh manusia di dunia saling terhubung dalam segala aspek kehidupan. Yang keenam, terjadi saling ketergantungan antar satu negara dengan negara yang lain. Dan yang ketujuh, ciri-ciri globalisasi yaitu majunya perkembangan teknologi sebagai sarana hubungan antar negara dalam berbagai aspek kehidupan dan maju secara pesat. Nah, itulah ciri-ciri dari globalisasi. Globalisasi itu terjadi, pasti ada yang mendukungnya, ada yang mendorong globalisasi itu. Apa sih yang mendorong globalisasi itu? Ada yang tahu? Nah, faktor pendorong globalisasi yaitu yang pertama, karena kemajuan teknologi informasi. Yang kedua, meleburnya batas-batas wilayah-wilayah negara. Jadi seakan-akan tidak ada batas-batas di negara dengan adanya globalisasi. Yang ketiga, terjadinya peleburan antar kelompok organisasi dan lembaga-lembaga tertentu. Yang keempat,
semakin meningkatnya perdagangan dan migrasi internasional, seperti semakin maraknya ekspor impor dan pengiriman para anggota tenaga kerja di antar negara. Barusan sudah dijelaskan mengenai dinamika, pengertian globalisasi, ciri-ciri globalisasi, dan faktor pendorong globalisasi. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan globalisasi terhadap masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan globalisasi terhadap masyarakat, ada yang negatif dan ada pula yang positif. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari globalisasi. Siapa yang bisa memberikan contoh negatif dari globalisasi? Tunjuk tangan. Ayo. Bagus. Siapa lagi? Fadli. Bagus sekali. Nah, adapun dampak negatif yang ditimbulkan globalisasi adalah yang pertama, semakin meningkatnya tindak kriminalitas. Yang kedua, kenakalan pada remaja. Yang ketiga, semakin menurunnya jati diri sendiri. Yang keempat, semakin meningkatnya arus urbanisasi. Yang kelima, terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Dan yang terakhir, terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, itulah beberapa contoh dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi. Sekarang kita masuk dampak positif yang ditimbulkan oleh globalisasi. Yang pertama, kemajuan di bidang IT. Yang kedua, perubahan tata nilai dan sikap. Yang ketiga, meningkatnya hidup ke arah yang lebih baik. Nah, itulah beberapa contoh dari dampak negatif dan dampak positif yang ditimbulkan oleh globalisasi pada masyarakat. Nah, sekarang kita mau membahas perilaku masyarakat itu yang bersifat negatif. Di sini Miss ada kasih contoh 6. Yang pertama, itu contohnya adalah munculnya sikap konsumerisme. Apa sih itu sikap konsumerisme? Iya, konsumerisme itu artinya kita konsumsi. Artinya keinginan kita untuk mengkonsumsi suatu barang itu semakin meningkat. Kita bolak-balik mau membeli sesuatu. Contohnya kita lihat orang lain pakai iPhone, kita mau beli itu. Kita lihat orang lain ganti tas yang baru, kita mau pakai tas yang seperti itu. Itu namanya konsumerisme. Kita ingin selalu membeli barang lagi dan terus, ya. Nah, yang kedua, terjadinya perubahan gaya hidup. Pola hidup kita berubah akibat tadi globalisasi. Gaya hidup yang mungkin gaya hidup sehat jadi gaya hidup yang tidak sehat. Mungkin kita dulu sering berolahraga, tapi karena akibat globalisasi kita sering main handphone atau dan lain sebagainya. Pola hidup kita itu berubah, gaya hidup kita berubah. Yang ketiga, munculnya sikap westernisasi. Westernisasi itu artinya adalah pengaruh dari kebudayaan barat. Kita jadi terikut-ikut nih dengan kebudayaan barat. Mungkin sekarang yang lagi hits di anak muda itu seperti dengan kalian, bukan westernisasi ya, tapi lebih ke pengaruh-pengaruh Korea, ya kan? Dikit-dikit dihubung-hubungkan dengan apa yang terjadi di Korea. Sedikit banyaknya pengaruh Korea itu mempengaruhi kita. Itu termasuk juga salah satu pengaruh dari globalisasi. Yang keempat itu adalah munculnya sikap individualisme. Individualisme itu artinya kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita jadi antisosial, kita nggak peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kita hanya memperdulikan diri kita sendiri, individualisme. Dan selanjutnya itu muncul sikap teodonisme dan materialisme. Ini mirip-mirip dengan konsumerisme tadi. Teodonisme itu maksudnya adalah kita hanya memiliki sikap yang kita miliki itu kita hanya ingin hidup yang mewah, hidup yang enak. Itu dia ya, berhubungan teodonisme dan materialisme itu beda-beda tipis. Ingin supaya kita menikmati kemewahan atau menikmati kekayaan. Yang dalam pikiran kita itu hanya uang dan uang, hanya berbau materi saja. Dan yang terakhir yang pastinya adalah
kita semakin tidak menghargai nilai-nilai tradisional. Kita semakin tidak menghargai nilai-nilai tradisional yang ada di sekitaran kita. Ya, budaya-budaya luhur kita itu kita tinggalkan. Nah, sekarang Miss mau kalian coba amati. Kalian pikir-pikir dulu. Nanti setelah dari sini, setelah selesai pembelajaran ini, Miss mau kalian coba lihat lingkungan sekitar kalian. Lihat lingkungan sekitar kalian. Kira-kira sudah ada nggak sih pengaruh globalisasi itu terhadap lingkungan sekitar kalian? Apa aja pengaruh positifnya? Coba kalian catat dampak positif dari globalisasi di lingkungan sekitar kalian dan juga dampak negatifnya. Oke? Nah, itu tugasnya. Coba kalian catatkan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi yang terjadi di sekitar lingkungan kehidupan kalian. Dan kemudian nanti ini hasilnya akan kita bahas. Setiap orang akan Miss minta untuk mempresentasikannya atau untuk membicarakannya di depan kelas, untuk memberitahukan hasilnya kepada teman-teman. Oke? Nah, Miss tutup pembelajaran kita buat hari ini. Sekian buat hari ini. Kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.